Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman, ini saya kebetulan sedang membaca sertifikat dari Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta milik Panglima Lapalap Mataram. Nah, tadi saya baca juga untuk sahadah sanadnya itu di lembaran lain, tapi tidak kami tunjukkan karena itu setengahnya rahasia, nanti takutnya terjadi ini. Jadi saya cukup menunjukkan ini aja lah. Menunjukkan ini ketika beliau wisuda di Pondok Krapyak, teman-temannya juga ada semua itu ya. Nah, ini jadi saya nilai ya, bukan saya nilai, ini memang ya sesuatu yang wajar terjadi gitu. Pada satu wisuda ya nggak cuman satu orang gitu. Nah, kalau cuman satu orang kan kita patut mempertanyakan iya apa enggak gitu. Sekalipun di zaman dahulu. Nah, ini saya ingin mempertanyakan tapi kepada Panglima ini. Jadi kemarin saya sempat dikirimi seorang teman itu mengenai sanad Al-Qur'annya, jadi Fatihah dan Quran dari seorang Habib di Pekalongan yang kita semua mungkin sudah tahu lah itu. Sudah tahu siapa beliau itu. Nah, itu kok lebih mirip ke ini. Jadi setelah beberapa nama itu lebih mirip ke nasab itu. Ada Alwi, terus kemudian Ali gitu. Jadi ini persis nasabnya saya kira itu. Apa mungkin gitu semuanya itu apal semua gitu. Dari nenek moyangnya terus sampai ke bawah gitu. Orang saya jarang sekali menemukan juga gitu. Misalkan semua dari atas sampai ke bawah itu yo kiai yang ngalim semua gitu. Pasti ya ada putusnya gitu biasanya. Oh, ini diambil mantu untuk masayihnya pada masanya. Kenapa kok mantu gitu? Karena ternyata anaknya sendiri tidak sengalim mantunya. Jadi akhirnya yang jadi kepengasuhan di pesantren itu kan biasanya mantunya nggak apa-apa gitu, tapi nanti turun lagi ya ada lagi gitu. Nah, ini saya pengen keterangan lah ya itu untuk yang tadi lebih mirip nasab itu daripada sanad gitu. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang nasab yang kemarin ya, yang dari silsilah nasab dan silsilah qiraatil Fatihah. Ya itu betul itu. Lil Habib Muhammad Lutfillah Ya. Ali bin Hashim itu ya. Ini Ya, betul. Ya. Saya sempat kirimkan itu. Itu kan dari Sayyidina Mustafa Muhammad, terus ke Imam Ali bin Abi Thalib, terus ke Al-Imam Husain Al-Sabti, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Habib Muhammad Al-Bakir, Al-Imam Habib Ja'far Shodiq, Al-Imam Al-Habib Ali Al-Uraidi Qutbil Aqtab. Habib terus sampai bawah gitu. Ya, berapa nomor itu ya? Berapa nomor yang terakhir itu? Saya lupa itu. 36. 36. Kayaknya masanya ya kurang itu ya. Kalau sampai ke Al-Habib Muhammad Lutfillah itu sampai 35 malah. 35. Kayaknya itu nggak mungkin deh kalau 35 nama baru dari Kanjeng Nabi sampai sekarang itu. Mungkin sudah ke 40 sekian lah itu wajarnya. Ya mungkin nggak mungkin ya. Karena kalau
sanad itu seperti saya dengan anak saya itu terpautnya juga jauh. Kan tergantung ustadznya. Kalau sampai ke saya itu cuman berapa ya? Kan gini dulu untuk pendahuluan itu pertama mendapatkan sanad Quran itu tidak mudah. Gitu. Nah, gimana itu, Yi? Terangkan, Yi. Artinya ya kita harus ngaji toh. Ya. Nah, syarat ngaji itu kan kalau di Nusantara Ahlussunnah wal Jamaah itu hampir mayoritas itu kan ada bil ghaib, ada binador kan itu. Ada qiraah masyhurahnya dan ada qiraah sabngahnya itu ya. Ya kita qiraah yang masyhurah itu yang bil ghaib atau binador, yang bil ghaib itu hafalan. Itu kan ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang 5 tahun kan gitu. Dan itu harus ada minimal 2. Ada talaki bertemu dengan guru, Mursyid. dengan guru, dengan kiai. Dan musyafahah. Al-Quran itu harus musyafahah. Musyafahah itu adu lambe. Nah, itu untuk ngaji Al-Qurannya itu seperti itu. Jadi tidak serta-merta nih saya kasih sanad Quran ya nggak bisa. Jenengan di sini kan qiraah sab'ah bil ghaib ini ya, semuanya itu. Berarti ada 7 lagu itu harus hafal semua itu, Yi. Artinya gini, kalau sanad Al-Quran itu kan ada imam-imam Quran itu ya. Nah, dari sanad manapun itu harusnya ada hulunya itu ada. Hulunya siapa ya? Kalau di qiraah Hafiz kita ya Imam Hafiz kan gitu. Walaupun ngajinya dimanapun, mau di Eropa mau dimanapun, hulunya tetap Imam Hafiz. Nah, nanti ke bawah siapa begitu ya. Jadi Al-Quran itu memang disepakati oleh para mujtahid itu ada 7 imam qiraat. Nah, 7 imam qiraat itu masing-masing punya perawi. Jadi misalnya Imam Nafi itu ya, yaitu punya perawi. Nanti bacanya juga beda. Nah, Imam Nafi ada perawinya, ada Imam Qalun, ada Imam Waras. Seperti itu. Imam Qalun biasa terkenal dengan itu apa yang silah itu, yang kalau apa ya banyak itu farisnya banyak. Kadang yang qiraah Waras itu kan nanti di situ ada pasti mata rantainya ada Imam Nafi. Jadi jalur manapun sedunia itu Pasti kembalinya hulunya kan ada Imam Nafi. Imam Nafi itu lengkapnya Nafi bin Abdurrahman. Nah, kalau yang tadi kan tidak ada itu, Yi. Ya tadi nggak ada. Nggak ada. Jadi gini, pertama Imam Nafi ya. Jadi semua qiraah nanti pasti akan menuju ke situ sanadnya, mau ngajinya dimanapun. Itu beliau kan lahir di tahun 70 Hijriah. Berarti masa siapa tahun 70? 70 Hijriah berarti di masa Utsman kayaknya itu. Ya, Masa Utsman. begitu. Nah, Imam Nafi ini mempunyai 2 perawi. Imam Qalun itu Abu Musa Isa bin Mina itu di 120 Hijriah. Nah, kemudian Imam Waras itu nama lengkapnya Utsman bin Said al-Misri. Berarti dari Mesir itu. Nah, pasti mata rantainya nanti ke situ terus. Yang kedua ada Abdullah bin Katsir, Abu Ma'bad Abdullah bin Katsir al-Makki itu 45 Hijriah. Wafat di tahun 120 Hijriah. Nah, itu juga punya perawi. Nah, perawi nanti bacanya juga beda.
logatnya beda. Nah, di situ ada Imam Bazi dan Imam Kumbul. Jadi semua bacaan pasti akan bersumber ke situ. Itu yang kedua. Yang ketiga ada Imam Abu Amr. Nah, Imam Abu Amr itu juga punya dua perawi, yaitu Imam Ad-Duri dan Imam As-Susi. Nah, di situ juga semua bacaan pasti akan ke situ. Sanad apapun gitulah. Karena ini kan hulu ini. Ya. Ini yang sepakati ya. Udah yang 4 itu ada Imam Ibnu Amr. Imam Ibnu Amir. Imam Ibnu Amir itu lahir tahun 21 Hijriah. Berarti masa siapa 21 Hijriah? 21 Hijriah masih di masa Sahabat semua. iya, masa Abu Bakar mungkin tuh masih. Abu Bakar cuma 12 tahun ya, cuma 10 tahun ya berarti udah di Umar. Nah, ini juga punya dua perawi. Ibnu Amr ini ada Hisam dan Ibnu Zakwan. Nah, di situ bacaannya logatnya berbeda dengan perawi. Ada faris, ada variasi yang berbeda, ada ketentuan yang sama juga antara dua perawi itu. Tapi semua qiraat yang bersanad pasti ke situ terus. Jadi ada tujuh imam ini ya. Yang kelima itu Imam Asim. Imam Asim itu yang mayoritas di Indonesia. Itu yang biasanya yang qiraah yang masyhurah itu, yang qiraah yang terkenal di Indonesia itu ya qiraah Imam Asim. Tapi Imam Asim ini juga punya dua perawi. Punya dua perawi. Ada Imam Syu'bah dan ada Hafs. Nah, Imam Hafs. Nah, Imam Hafs ini, Imam Syu'bah itu juga lahir tahun 94 Hijriah, Imam Hafs tahun 90 Hijriah. Kebanyakan yang di Indonesia itu adalah ke Hafs. Ya. Hampir semua Imam Hafs. Hampir lah. Sehingga kalau di pesantren Krapia itu kalau mengasih sanad ya kebanyakan yang kira Hafs ini. Nah, nanti berbeda dengan sanad yang di Yambuk, yang Ki Arwani. Dia sebagian mengambil yang sapengah sanadnya ya. Ya. Kecuali yang memang bil hifdzinya adalah kira sapengah gitu. Kalau yang mayoritas hafid Quran itu ya di situ Imam Hafs itu. Imam Hafs. Ya, Qurannya Hafs. Nah, yang keenam juga ada lagi Imam Hamyah. Imam Hamyah itu lahir tahun 80, wafat di 156 Hijriah. 156. Nah, hulunya Quran itu kan di situ ya. Nah, Imam Hamyah itu juga punya perawi. Ada perawi Imam Kholaf dan Imam Kholat. Nah, itu. Nanti bacaannya juga ke situ banyak macam-macam bacaannya nanti. Kalau sudah terkenal lah bacaannya. Ya, yang ketujuh ini Imam Ali Al-Kisai, Abul Hasan Ali bin Hamyah bin Abdul Al-Kufi. Ini lahir tahun 119 Hijriah. Itu juga punya dua perawi. Gitu, dua perawi. Yang satu Abul Haris, nama lengkapnya Al-Lais bin Khalid Al-Baghdadi di tahun 240 Hijriah juga. Yang kedua itu perawinya Imam Ad-Duri Al-Kisai ya. Itu jadi sanad Al-Qur'an pasti harus ada Kembalinya ke hulu. ke hulu 7 imam nanti. Apapun logatnya itu. Walaupun kalau mayoritas yang di Indonesia itu Imam Hafs. Imam Hafs. Oke. Ini saya kira jelas sekali untuk yang ini.